Selanjutnya saya meminta teman-teman mengisi feedback nanti akan dikirim oleh Mbak Lydia atau Andi akan mengirim di dalam chat ini mengirimkan feedback terkait acara webinar ini. Nah, kita masih ada waktu ini, mungkin 5 menit ya. Tapi sebelum closing statement, saya mau minta dulu satu dua untuk satu orang bisa kasih mau bertanya. Silahkan teman-teman yang mau bertanya. Di sini ada banyak yang saya lihat teman-teman dari ojek online juga ada. Kemudian ada juga pekerja kreatif tadi saya lihat juga. Mbak Dian ini kan pekerja penulis buku juga. Bagaimana menegosiasikan ketika nulis buku itu dan diterbitkan. Silakan kalau ada yang mau bertanya silakan. Satu orang saja ya. Karena beberapa pertanyaan di dalam chat sudah saya lihat beberapa sudah dijawab gitu ya oleh beberapa teman-teman Gajim. Silakan raise your hand kemudian kita akan pilih. Silakan untuk memasukkan ke dalam eh, di webinar ini juga. Silakan. Nah, ini siapa Mas Caca ya? Mas raise your hand-nya kelihatan banget ya. Silakan Mas Caca. Oke, Oke, ada terima kasih. Oke, ada dua orang yang raise hand. Kita kumpulkan aja dua penanya ini. Habis itu kita berikan kepada panelis untuk menjawab dan pengalamannya bagaimana juga dari tim narasumber ini. Mas Caca duluan, habis itu Mas Sugiyanto. Oh, ada banyak yang tanya ternyata. Ada juga Mas Toha ya. Mas Toha, kita pilih tiga ya. Ternyata ini sangat antusias. Nggak apa-apa lah kita terlambat dulu ya selesainya ya. Karena ini antusias. Mohon maaf para panelis nih. Kita harus menjawab keluh kesah orang ini. Kalau kita tidak selesaikan pertanyaannya merasa berdosa kita ini kan. Nanti saya merasa bersalah kalau nggak dikasih ruang. Silahkan pertama Mas Caca ya. Setelah itu Mas Sugianto dan Mas Toha. Tiga orang. Silahkan Mas. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Mas Didi. Eh, eh, Terima kasih semuanya atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Caca. Saya memiliki pengalaman sebagai jurnalis selama 15 tahun, dan terakhir saya sebagai freelance writer untuk copywriter dan yang lainnya. Nah, eh, jujur, aplikasi ini sangat membantu sekali, terutama memang saya dulu sangat 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 prihatin sekali dengan kondisi apa gaji yang diterima oleh pekerja media, karena memang menurut kami ya sangat-sangat kecil atau tidak sepadan dengan risiko yang kami hadapi di jalanan, sehingga seperti ada anggapan dalam diri kami sendiri, kami itu mati kalau enggak di jalanan, kami mati dengan penyakit. Karena memang kami bekerja seperti tidak tidak apa namanya, tidak memperhatikan makanan kami segala macam. Yang kami kejar itu ya berita. Sehingga eh, untuk mengejar ke tempat liputan juga di jalanan dengan penuh risiko. Untuk kesehatan sendiri kami juga tidak memperhatikan makanan kami secara secara ini untuk makan pagi, makan siang, makan malam, seperti itu. Yang pada akhirnya muncul kata-kata itu. Wartawan itu matinya di jalan. Kalau nggak mati di jalanan, ya mati dengan penyakitnya. Dan faktanya memang saat ini wartawan mana ada yang banyak yang berusia lebih dari 80 tahun, ada. Cuma ada beberapa. Saya Nah, yang menjadi perhatian kami, ini saya sangat setuju dengan gaji eh, ya dengan aplikasi ini. Mungkin jadi nanti ada seperti aplikasi kali ya. Eh, ini sangat membantu sekali. Eh, tapi yang menjadi kekhawatiran kami eh, ketika kami mengetahui berapa gaji layak upah layak yang kami terima, atau setiap freelancer atau pekerja lepas memiliki harga yang layak dengan bantuan dari ini. Tapi ada satu sisi ketika setiap perusahaan kan memiliki kemampuan yang berbeda-beda, ketika misalkan kita mendapat kesempatan untuk bekerja di sebuah perusahaan tertentu, tapi mereka tidak memiliki kelayakan untuk memberikan eh, gaji yang cukup layak untuk diberikan kepada kita, itu menjadi problem juga. Nah, mungkin ini memang saya sepakat tadi di beberapa obrolan juga ada yang namanya
Kenapa kita tidak saling mengobrol untuk misalkan untuk mencapai upah layak itu seperti apa komponen-komponennya. Dan yang saya ini ingin banget tahu gitu, ya banyak pekerja lepas eh, berisiko gitu, seperti yang mengelas di offshore dengan penyelamannya segala macam itu kan memiliki risiko yang sangat tinggi. Apakah ketika kita menghitung upah layak untuk diri kita sendiri itu komponen itu ada? Itu aja Pak Didi, terima kasih dan Terima semuanya kasih, terima Ted. kasih. Sukses selalu, Ya, sukses selalu. sukses. Terima kasih. Terima kasih apresiasinya, Pak. Terima kasih atas pertanyaan. Selanjutnya, Mas Sugianto dulu. Silakan, Mas Sugi. Pertanyaannya eh, padat aja, eh, karena waktunya, Mas Sugi. Silakan. Ya, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik dari pemaparan semua pemateri ya, yang luar biasa. Jadi ini pembelajaran yang luar biasa buat kami khususnya di Serikat Pekerja yang notabene lebih pada di sektor formal, sehingga ini sangat memberikan gambaran dan bagaimana ke depan kita bisa melakukan pengorganisasian di pekerja-pekerja informal. Aplikasi atau mungkin launching Wikindikator ini sangat menarik, namun yang perlu ingin saya tanyakan pertama soal bagaimana mekanisme yang bisa kita lakukan di dalam mendorong upah yang tadi disampaikan oleh kawan-kawan Wikindikator. Karena kita paham bahwa mekanisme kayak ojol misalkan itu sudah punya tarif tersendiri, kemudian di pekerja-pekerja yang lain juga punya ketentuan-ketentuan tersendiri gitu. Bagaimana kemudian mekanisme ini bisa didorong agar apa yang menjadi ide besar di dalam link ini atau mungkin aplikasi ini bisa terwujud, dan ini sesuatu yang sangat luar biasa buat kawan-kawan, terutama kawan-kawan ojol ya, yang selama ini memang nasibnya ditentukan oleh aplikasi ya. Bahkan kalau tidak salah kawan-kawan ojol kesehariannya walaupun on time, tapi ketika melakukan kesalahan itu ada suspend yang mengakibatkan dia tidak mendapatkan penghasilan. Dan yang kedua, karena untuk mendorong sebuah mekanisme, untuk mendorong negosiasi, pasti diperlukan sebuah serikat. Persoalannya di beberapa kasus yang coba dilakukan oleh kawan-kawan ojol, misalkan dinas atau mungkin pemerintah setempat itu tidak mengakui keberadaan pekerja freelance ini, ya. Misalkan Kak Ojol itu mereka tidak mengakui itu sebagai pekerja karena dianggap sebagai mitra. Ini yang mungkin menjadi masalah juga buat kawan-kawan yang freelance seperti ini. Nah, bagaimana cara mekanismenya supaya kawan-kawan ini bisa berserikat dan juga bisa mendapatkan upah yang layak lah bagi penghidupannya. Saya kira itu aja. Terima kasih. Terima kasih, Mas Sugianto. Selanjutnya, Mas Toha Syafaril. Dari mana, Mas Toha? Perkenalkan juga. Mas Sugianto Baik, dari terima kasih. Mas Toha dari mana? Perkenalkan, Mas. Silakan. Oke, saya Taha Syafaril dari Asosiasi Driver Online. Oke. Saya teman baiknya Mbak Yuwana. Jadi saya diundang dan saya sangat apresiasi sekali dengan upaya ini ya, sebuah upaya yang bagus sekali untuk membuat perhitungan tarif layak bagi gig worker. Dan kebetulan Asosiasi Driver Online itu sebenarnya mewakili profesi ojol dan taksi online. Jadi kami sudah tahun ini sudah masuk 8 tahun berorganisasi, dan kita sudah sedikit banyak sudah tahu seluk-beluk dan apa yang terjadi di di Indonesia tentang transportasi berbasis digital ini gitu. Dan tahun ini bulan depan insya Allah kami di ADO juga diundang ke Colombo, Sri Lanka. Ada annual convention
dari ATW, International Alliance, International Alliance Application Based Transportation Worker. Jadi kerja transportasi yang berbasis aplikasi. Dan terakhir kami juga bertemu dengan Wakil Menteri Kemenaker tentang draft perjanjian, draft regulasi pekerja industrial, hubungan industrial. Jadi yaitu pekerja yang berbasis aplikasi. Di situ nanti mungkin nggak cuma pekerja transportasi seperti yang dibuat di sini di wage indicator. Jadi ini sebenarnya ada guidance lights ya. Jadi secara global gitu ya. Jadi kita ini bentuknya adalah scale up. Sebenarnya kan aplikasi sebenarnya sangat membutuhkan mitranya gitu kan, membutuhkan pekerja gigs ini. Sangat membutuhkan. Jadi tetapi kan mereka yang sebenarnya seolah-olah yang membayar kita, padahal sebenarnya kita yang memberikan banyak benefit pada mereka. Seperti halnya negara miskin yang bekerja sama dengan negara kaya, sebenarnya kan uangnya bukan dari negara kaya, tapi uangnya dari negara miskin. Jadi ini upaya scale up. Nah sebelum itu mungkin seperti dibahas dengan Pak Dirjen, waktu itu saya mendengarkan pemaparan Pak Samuel, Dirjen Kominfo, bahwa tujuan diberdayakan atau didukungnya, disupportnya oleh pemerintah kepada aplikasi-aplikasi transportasi itu indikatornya adalah equilibrium, jadi keseimbangan ya, saya bacanya itu keseimbangan yang terjadi di masyarakat, yang akan muncul pada saat nanti terjadinya suatu bisnis baru yang terkait dengan digital atau digitalisasi teknologi. Nah sebenarnya sekarang ini pelan-pelan keseimbangan itu terjadi sebenarnya, tapi tidak mengarah ke yang lebih baik. Tapi bagi mitra atau bagi pelaku pengemudi dan pelaku usaha transportasi teknologi atau berbasis aplikasi ini semakin nyusruk sebenarnya, karena ternyata equilibrium itu harus ada kejujuran, transparansi dan keadilan. Nah itu yang belum ada sampai saat ini, karena pemerintah mungkin karena masih belum punya kemauan untuk membuat sebuah regulasi. Ya memang ini juga sangat sulit untuk membuat regulasi, ini harus ada beberapa kesepakatan antar menteri atau kementerian. Jadi misalnya transportasi online itu kan harus ada persetujuan dengan perhubungan, dengan Kominfo, dengan Kemenaker, dengan Menteri Koperasi dan lain-lain. Jadi tidak ada keseimbangan, keseimbangan itu nggak terjadi karena tidak ada keadilan, kejujuran dan transparansi itu. Karena kayak misalnya aplikasi mengambil alih tarif yang harus dikeluarkan misalnya. Tapi kan tarif itu mungkin tarif ini sudah layak dari perhitungan algoritma kita gitu. Tapi ternyata algoritma itu sebenarnya juga nggak jujur, karena mungkin jumlah order yang ada di sebuah daerah itu dengan jumlah. Halo Mas Odo, Mas Taha, mungkin lebih singkat karena waktunya kita sudah. Oh iya, oke. Ya. Baik. Jadi sebenarnya tadi dapat poinnya, ada ketidakseimbangan. Beyond that ada ketidakadilan. Yang diuntungkan adalah platform gitu ya. Padahal kerja adalah driver. Mungkin saya tutup dengan 1-2 kalimat sedikit. Jadi sebenarnya saya kepingin ada keterlibatan atau diajaknya beberapa organisasi profesi atau teman-teman yang berkaitan dengan pekerja gigs yang mewakili para pekerja gigs tersebut, yang menjadi juga narasumber dari indikator. Seperti mungkin saya sudah tenang karena sudah ada Mbak Yuwana. Jadi harus dibuat sebuah klasifikasi, pemberi informasi lengkapnya, perhitungan-perhitungan yang akan dibuat. Itu aja, terima kasih. Mas Odo, mungkin nanti teman-teman Wage Indicator Gajimu bisa kontak Mas Odo, nanti kita bisa berkunjung, arrange lah kapan
sambil ngobrol diskusi santai di kantornya Mas Odo atau di kantor Mas gaji. Taha namanya Mas Didit, bukan Oh, Mas Mas Taha, Odo. Taha itu Mas Adu itu Dari asosiasi Ado. driver online ya. Ada 3 pertanyaan, ada 3 input, tapi Mas Toha lebih banyak untuk ingin ada keterlibatan pekerja gig yang juga mewakili narasumber dan kemudian menyampaikan ketidakadilan bahwa katanya sih ini mensejahterakan pekerja, memberikan ruang bekerja baru, padahal prakteknya adalah eksploitasi karena yang bekerja adalah driver, yang punya apps nggak bekerja, kira-kira begitu. Nah, ada 2 pertanyaan penting tadi dari Mas Caca dan kemudian satu lagi dari SPN Mas Sugi. Mas Caca ini pertanyaannya, apakah ada aspek lain yang bisa menghitung keselamatan dan kesehatan pekerja di dalam platform ini gitu ya? Tadi sudah disampaikan oleh Nadia sebagai penggagas dengan wage indicator dengan tim gajimu ada aspek yang disebut dengan jaminan sosial. Nah tadi Mas Caca menyampaikan seperti pekerja di outsource, apakah lepas pantai begitu, apakah ada aspek keselamatan dan kesehatan pekerja juga di dalam aspek ini. Itu pertama. Yang kedua, ini pertanyaan dari Mas Sugianto. Eh, Bisa nggak bagaimana mekanisme ini dapat didorong, platform ini bisa terwujud bagi kawan-kawan ojol, karena ojol sendiri punya app sendiri dan nanti ada batas atas, batas bawah. Bisa nggak nih didorong itu gitu ya, platform ini. Ditambahan lagi, bisa nggak sebenarnya karena faktanya bahwa ini pertanyaan yang kedua, yang ketiga, yang tadi yang kedua dari Mas Sugianto, mereka itu kalau mau berserikat kerap kali dinas tidak mengakui ojol sebagai pekerja, tapi sebagai freelance begitu, atau sebagai mitra maksudnya. Bagaimana mekanismenya agar mereka juga menjadi bagian dari serikat? 2 pertanyaan ini atau 3 pertanyaan ini penting untuk dijawab pertama oleh Mbak Suci, terutama, dan yang kedua adalah Mbak Estu, nanti terakhir Nadia sebagai sekaligus closing statement terkait acara ini gitu ya. Kalau Mbak Veronica mau menambahkan, saya berikan. Sekali lagi, Mas Toha, Mbak Veronica ini pekerja gig juga, Mbak. Jadi kita di dalam webinar ini mewakili pekerja gig, memang bukan ojol gitu ya, tapi pekerja kreatif. Silakan Mbak Estu. Silakan Mbak. Oh, saya dulu ya. Oke. Baik, Sorry, makasih saya Mas agak, Didi. ya, Mbak Estu, silakan. Iya, Mbak Yohana dulu. Oh, saya dulu. Silakan, Mbak Estu juga boleh dulu. Tidak Oh, apa-apa, Mbak oke. Estu dulu. Oh, Terus suara saya putus. ya, oke. Jadi sebelumnya terima kasih ya untuk Mbak Mas yang sudah merespon tadi. Minimal itu berarti masih ada kepedulian dari Mbak Mas pekerja semua untuk ngobrolin soal ini bareng-bareng secara kolektif kayak gitu. Nah, tadi soal wartawan memang resiko kerjanya juga cukup tinggi. Nah, sebetulnya di perhitungan kami, jadi kami kan di sindikasi itu sedang mengukur apa sih yang mau menjadi bagian dari komponen layak kayak gitu, komponen upah layak kayak gitu. Nah, salah satunya itu resiko kerja seperti yang oleh disampaikan oleh Mas yang jurnalis tadi. Maaf, namanya siapa Mas tadi yang jurnalis tadi? Mas Caca, Ya, Mas Caca. Mas memang Caca. wartawan itu hidupnya bisa mati di jalan kayak gitu. Bahkan tadi Binatang Pos sebetulnya itu kasusnya jurnalis kayak gitu. Terutama jurnalis-jurnalis di daerah yang sangat underpaid. Beberapa teman saya itu justru nggak betah untuk kerja wartawan di daerah, akhirnya memutuskan untuk keluar karena memang sudah underpaid. Terus kemudian tekanan untuk target tulisannya juga lumayan, akhirnya memutuskan untuk keluar kayak gitu. Sehingga dari proses situasi yang kayak tadi, ya itu butuh aksi kolektifnya Mas, kayak itu. Kita bisa bareng-bareng. Sebenarnya kalau untuk wartawan ada beberapa, ada AJI yang juga sudah membuat standarisasi upah, kemudian sindikasi juga bisa masuk soal itu. Nah itu kita perlu bareng-bareng rumusin untuk proses advokasinya bagaimana. Kayak itu, terutama untuk yang di daerah-daerah. Sindikasi sudah coba mulai expand di beberapa daerah, jadi nggak cuma di Jakarta aja, di Jogja ada, terus kemudian di Bandung ada kayak itu. Jadi kalau mau nih bisa bareng-bareng nih kita sama-sama untuk ngerjain perlindungan ke wartawan kayak itu. Karena sebetulnya sindikasi yang paling banyak itu juga wartawan salah satu yang anggotanya gitu ya. Kayak itu bisa kita kerjakan bareng-bareng. Nah, balik lagi ke resiko kerja, sorry sempat kelupaan. Resiko kerja
kan tadi ada 5 dimensi. Salah satunya adalah aspek keamanan. Itu masuk ke ya termasuk resiko kerja. Ternyata setelah diukur, resiko kerja itu nggak terlalu berpengaruh signifikan terhadap upah layak. Tapi kami kan mengujinya pakai uji pengelompokan komponen, pakai faktor analisis. Tapi itu harusnya terintegrasi dengan aspek reproduktifnya dia kayak gitu. Karena sebetulnya definisi reproduktifnya juga menyangkut kehidupannya dia sehari-hari kayak gitu. Jadi kalau mau nih, kita ukur bareng-bareng nih kebutuhan hidupnya wartawan itu berapa sih kayak itu per bulannya, per harinya, per tahunnya kayak gitu. Itu dijadikan bagian dari perhitungan. Nah, selama ini perdebatan di kalangan teman-teman aktivis, peneliti perburuhan, nah seringkali pemberi kerja itu nggak sanggup untuk membayar itu semua kayak gitu. Nah, akhirnya tuntutannya pun balik lagi seperti yang sudah disampaikan tadi, advokasinya nggak cuman ke pemberi kerja, tapi juga ke state soal jaminan sosial. Jadi kita bisa sama-sama tentukan jaminan apa sih yang kita butuhkan. Oh, jaminan hari tua dan sebagainya, atau komponen-komponen yang sudah ada di BPJS. Kita bareng-bareng rumuskan untuk dituntut bareng-bareng ke state tadi kayak gitu. Itu bisa kita ajukan dan memang beberapa yang melakukan aduan ke sindikasi juga persoalan di BPJS kayak gitu. Itu bisa kita bareng-bareng ajukan gitu, Mas tadi. Kayak gitu. Terus kemudian tadi soal boleh nyambung dikit soal platform ya, Mas Didit, kerja platform. Jadi memang trennya tadi, saya setuju banget sama Mbak Yohana yang bilang dari awal memang pekerja informal itu sudah ada dari dulu kayak gitu. Bahkan buruh manufaktur yang bawa jahitan ke rumah itu sebetulnya juga pekerja informal gitu kan ya Mbak. Kayak itu terus itu juga bagian dari pekerja informal kayak gitu, pekerja lepasnya pabrik lah kayak gitu. Nah, seringkali tuh saat ini tuh pekerja-pekerja kayak itu tuh dimasukkan ke platform yang sebetulnya itu justru merugikan mereka karena potongannya besar dan sebagainya. Memang secara beban kerja bisa nambah, tapi perbandingan antara beban kerja dengan apa yang didapatkan itu justru lebih jauh kayak gitu. Justru semakin tereksploitasi bebas kayak gitu. Justru semakin tereksploitasi nggak bebas dan banyak hal lainnya kayak gitu. Sehingga tadi sasarannya juga ke pemberi kerja dalam tanda kutip si platform tadi. Nah, ini yang perlu kita khawatirkan bareng-bareng rame-rame nih kayak gitu. Sebenarnya platform ini kan nggak cuma di ojek online, tapi di beberapa pekerja kreatif juga ada kayak gitu. Platform ini makin kuat kayak gitu. Kita nggak punya pengaruh, bahkan yang terakhir yang protes soal yang pengiriman ojek yang waktu pertama kali Tokopedia sama Gojek gabung tuh yang punya aplikasi sendiri, itu protes rame-rame pun di aplikasinya itu pun nggak akan berpengaruh kalau ternyata nggak sesuai dengan kepentingan si platformnya. Kan sebetulnya juga soal efisiensi dan pelanggaran aturan ketenagakerjaan kayak gitu. Aturan platform kalau nggak salah, saya lupa aturannya mana kayak gitu. Sehingga aplikasinya akhirnya ditutup kayak gitu. Nah, seringkali kepentingan kita itu baru bisa terwujud kalau itu sudah menyangkut dengan kepentingan si pemberi kerjanya, si platformnya. Nah, ini bahkan beberapa tawaran soal platform kooperatif dan alternatif lainnya itu juga nggak nyampe kayak gitu. Nah, akhirnya ya ini maka dari itu saya harapkan sih bisa bareng-bareng untuk mengerjakan isu-isu yang seperti ini kayak gitu. Setelah upah ya apa selanjutnya gitu. Untuk mungkin PR untuk Mbak Nadia juga gitu ya Mbak. Iya sih. Silakan Oke, Mbak. bukan buat PR Mbak Nadia, tapi PR bersama lah kira-kira sama Iya, sindikasi, Mbak. sindikator dan Betul, baru. Toha dan Oke, selanjutnya Mbak Yuwana, silahkan Mbak. Ini pertanyaannya menarik. Karena Mbak tadi ngomong tentang ojol, bagaimana platform ini dapat didorong bisa terwujud yang skemanya upahnya langsung di aplikasi itu. Mbak menjelaskan itu tadi. Itu Ya, pertanyaan. Silakan Mbak. baik. Mungkin dari saya singkat ya, karena ini juga waktunya udah offset ini. Iya. Apa namanya, dari saya mungkin singkat apa yang ingin saya sampaikan, bagaimana supaya kriteria dari tarif cek tarif layak ini bisa masuk menjadi kriteria gitu ya. Ini saya mau share kemungkinan minggu depan kita juga akan launching policy brief terkait penentuan tata kelola taksi online di Indonesia gitu ya. Dan ada salah satu poin yang kami rekomendasikan perlu adanya forum triparty nanti antara pemerintah, aplikator, dan juga driver. Dalam hal ini mungkin kita masih pakai terminologi mitra ya kalau dilihat dari sisi peraturannya. Nah, dari forum triparty ini yang saya bisa bayangkan gitu ya, tiap aktor ini udah punya kriteria masing-masing. Pemerintah punya kriteria tadi ya, wilayah, terus kuota, lalu aplikator punya kriteria ability to pay, willingness to pay. Nah, driver kalau misalnya diundang forum, apa ya kriterianya? Nah, kalau bisa kita pakai kriteria yang
gajiku ini atau gajimu ini gitu ya yang menjadi alat untuk tawar-menawarnya nanti negosiasinya. Memang tadi di grup chat juga ada banyak yang cerita ya, kok kayaknya kalau dilihat dari hasilnya jauh dari ideal dan memang kondisinya seperti itu gitu ya. Tapi saya kira mungkin sebagai awal mula dari tarik-menarik ini atau tawar-menawar ini, mungkin nanti kalau di PM kita ada tarif batas bawah, batas atas. Nah, di gaji layak ini atau tarif layak ini, driver itu juga punya kayak mana batas tidak layak apa Wah. ya, batas layak yang bawah, mana Hmm. batas ideal, dan nanti mungkin hasilnya mudah-mudahan gitu ya dari forum triparty ini akan lahir tarif yang lebih ya mungkin kalau bisa dibilang membuat bahagia semua enggak juga, tapi setidaknya poin-poin mengenai kesejahteraan pekerja, tadi ya perlengkapan yang dibutuhkan pekerja, waktu yang dikeluarkan itu menjadi bagian yang juga dipikirkan gitu, nggak hanya memikirkan dari sudut pandang konsumen atau sudut pandang regulasinya saja. Mungkin itu ya sedikit dari saya. Nanti kalau buat yang berminat bisa kita ngobrol lebih lanjut ya. Dan saya kira terkait mengenai serikat, sudah ada sebenarnya asosiasi perhimpunan ya seperti ADO dan lain-lain gitu yang bisa menjadi wadah setidaknya. Memang kondisi ojol saat ini belum ideal begitu ya karena belum bisa diakui sebagai tenaga kerja formal. Tapi setidaknya dari asosiasi-asosiasi ini, kalau dari riset yang saya jalani, seringkali bisa menjadi kontak kontak yang sering dihubungi gitu ya oleh pemerintah ketika mereka minta masukan. Nah, mungkin sementara rencana sementaranya bergabung di asosiasi-asosiasi ini dulu. Begitu dari saya, Mas Didit, mudah-mudahan bisa menambah Ya, menjawab pertanyaannya. ya, terima kasih Mbak sudah mengirimkan link. Ada gagasannya, ada institusi tripartit lah kira-kira, tripartism. Meskipun di dalam kerangkanya masih diakui sebagai mitra, seharusnya diakui sebagai pekerja, itu PR besar gitu ya. Nah, selanjutnya ada dua lagi, mungkin Nadia mau menanggapi, silahkan saya kasih waktu kalau mau menambahki, karena banyak yang menyebut namanya Ibu Nadia tadi, karena banyak yang concern terhadap ini. Iya, oke. Aku mungkin mau disclaimer dulu ya. Jadi kalau tadi Mbak Dela sempat bilang di awal-awal, jadi sebenarnya gajimu tuh fokusnya bukan di gig ekonomi ya. Kita sudah banyak bekerja dengan sektor formal justru, dan TGSL lebih fokusnya. Jadi kita baru mau memulai. Kalau di wage indicator mungkin itu sudah agak lebih lama, lebih dulu. Tapi kalau misalnya gajimu itu memang kita baru mulai di 2023 kemarin gitu. Jadi kita tuh memang masih banyak sekali yang harus dipelajari. Cuma untuk aplikasi ini kita tahu, bukan aplikasi, sorry, untuk cek tarif layak ini kita tahu kita tidak akan bisa memuaskan semua orang gitu kan ya. Tapi setidaknya sudah ada, kita mau alat itu sudah ada di pasaran sehingga orang-orang itu bisa mencoba. Nah, kalau misalnya sudah mencoba itu kan akan semakin banyak datanya, maksudnya akan semakin banyak feedback yang akan kita kumpulkan. Nah, dari sini kayak Mas Caca tadi, kita mesti mempertimbangkan aspek K3 juga, ini harus dimasukin juga ke sini. Dan tadi dari Mbak Estu juga lumayan banyak gitu ya, yang bisa nantinya diimplementasikan di cek tarif layak itu. Kita juga waktu meluncurkan itu di global gitu, itu diskusinya banyak sekali. Setiap melakukan webinar, pasti nanti akan ada request-nya lagi. Nah, itu jadinya kalau nggak diluncurkan, itu nanti nggak selesai-selesai itu, misalnya kayak gitu. Jadi ada banyak yang mesti kita pikirkan. Nah, tadi Mbak Suci juga bilang ini adalah alat yang hidup, dan aku juga, jadi ini adalah alat yang masih hidup, yang masih akan terus diperbaharui secara berkala. Contohnya dari tadi ya, platform, misalnya jenis platformnya kok cuma sedikit, kok jenis pekerjaannya cuma sedikit, harusnya bisa lebih banyak, dan sebagainya gitu. Nah, ini tuh jadinya itu bisa menjadi masukan buat kita nanti bagaimana kita mengkategorisasikannya dengan lebih baik misalnya. Ataupun nanti ada aspek komponen-komponen yang mungkin bisa dimasukkan ke dalam aplikasi. Itu kalau untuk aplikasi. Kalau menjawab pertanyaannya Pak Caca, itu kita belum memasukkan hal itu. Kita memasukkan jaminan sosial di dalamnya, tapi itu hanya
seputar tabungan saat pensiun, terus tabungan saat tidak dapat bekerja dikarenakan tidak tersedianya pekerjaan, tabungan apabila tidak dapat bekerja karena disabilitas, atau tabungan apabila tidak dapat bekerja karena sakit, tabungan karena pensiun, hanya sebatas itu. Jadi belum menilai resiko, karena itu kan juga susah ya Pak, menilainya itu susah gitu, membuat standarnya apalagi gitu. Yang kemarin aja kita untuk menentukan kayak waktu overhead gitu, waktu yang dibutuhkan untuk waktu tunggunya berapa lama kira-kira dan sebagainya, itu tuh panjang diskusinya dan lumayan beda. Makanya kita ada di halaman ketiga, di mana pekerja itu bisa memodifikasi sesuai dengan apa yang mereka rasakan. Karena kita yakin teman-teman yang pekerja jauh lebih tahu kondisinya daripada kita gitu yang buat. Nanti kalau misalnya kita yang buat terus habis itu ternyata salah, itu kan juga jadi nggak berguna gitu nanti bagi pekerja gig seterusnya gitu. Jadi kalau untuk tadi Pak Caca gitu, kalau untuk yang Pak Sugianto, pertanyaan Pak Sugianto, ini kita juga lagi belajar nih Pak Sugianto, gimana nih caranya biar bisa bisa membantu teman-teman entah itu dari serikat, entah itu dari akademisi, entah itu dari komunitas driver dan sebagainya, itu untuk bisa mengadvokasikan hak-haknya mereka, untuk bisa sama-sama melakukan perundingan kolektif dengan platform aplikasi ataupun kayak yang Mbak Suci sudah lakukan akan lakukan itu forum tripartit dan akan membuat policy brief untuk kebijakan pemerintah gitu. Jadi kita iniin dulu ya. Jadi kan semua biasanya setiap organisasi akan ada porsi-porsinya gitu. Kalau misalnya di Gajimu berarti ya kita akan fokus untuk mengembangkan alat ini jadi semakin akurat. Nanti untuk advokasinya itu nanti akan ada organisasi lain yang kita harapkan bisa catch up untuk itu gitu. Jadi kalau kita melakukan semuanya tuh kayak nanti nggak fokus gitu, jadinya kualitasnya juga nggak oke gitu, takutnya gitu. Itu sih dari saya. Terima kasih. Saya juga sampaikan terima kasih Mbak Nadia. Ini ada yang bertanya lagi, coba saya baca dulu ya sebelum saya berikan kepada MC. Problem ojol sebelumnya kan diregulasi, Pak. Nah, apa platform ini bisa menyentuh areal itu? Tolong ditanyakan ke narasumber dong, Pak Moderator. Jadi platform ini belum bisa mengatur regulasi, tapi platform ini sebagai baseline, sebagai upah, itu bisa untuk dinegosiasikan. Nah, problem regulasi kita bisa angkut secara bersama-sama, ada sindikasi, ada pekerja gig, ada asosiasi driver online, Mas Toha, ada SPN, ada dosen Mbak Suci, ada juga yang Mbak Veronica, pekerja kreatif. Mungkin kita bisa bersama-sama begitu ya. Nah, saya mau menyimpulkan kira-kira platform ini kan baru ya, sekali lagi mungkin bisa dijadikan alat sebagai awal gitu ya untuk di-testing, menegosiasikan ketika kita bekerja secara freelance. Itu yang pertama. Untuk SPN Pak Sugianto, alat ini bisa dijadikan untuk alat pengorganisasian Pak. Coba masuk ke driver, pekerja-pekerja kreatif, ini loh alatnya, coba dipakai, begini cara negosiasinya dan bisa merekrut anggota baru. Dan itu juga mungkin berguna bagi sindikasi sebagai pintu masuk dengan platform ini begitu. Itu sih dari saya, sekali lagi terima kasih. Saya ucapkan juga terima kasih Mbak Veronica sudah kasih testimonial terhadap platform ini. Terima kasih. Thank you banget gitu ya. Ya, Terima semoga kasih. berkembangnya lebih pesat lagi aja nanti dari Ya, waktu. thank you banget. Kita tetap kontak. Lagi-lagi kita sudah lewat 1 jam sebenarnya, tapi orang bertahan di ini 58 menit, yang bertahan tuh 59 orang dari 75 orang. Menurut saya cukup luar biasa. Kira tepuk tangan dulu bersama-sama nih. Kasih ini dong, emoticon dong buat Which Indicator dan Gajimu yang sudah nge-range acara ini. Dari saya terima kasih. Selanjutnya, oh ya informasi tambahan, tolong diisi feedback formnya.
yang belum mengisi segera mengisi feedback form bagaimana acara